kejadian ada rusuh. Selama itu di Cilacap. Dari Pekalongan katanya anak-anak bentrok di Banyumas. Solo pulang dari sini ada dipecah tuh kaca di perbatasan Cilacap Banyumas. Saya Deddy Swastika dan saya ingin memperkenalkan kepada kalian berandalan-berandalan di tribun manapun mereka berada untuk membuktikan kepada kalian bahwa berandalan-berandalan seperti mereka tetap berakal, tidak ada omong kosong, tidak ada drama, tidak ada skenario. Salam supporter Indonesia. Oke, ketemu lagi di EFF episode akap yang hari ini kita ketemu dengan teman-teman dari The North Hill Cilacap, Mas ya. Disambut dengan sake ginsengnya dari Mas Kiki. Seru sih. Pertama kali North Hill dibikin. North Hill dibikin itu tahun 2013. Januari tanggal 17. North Hill itu sekumpulan firm-firm yang ada sebelumnya. Yang tadinya tidak ada wadah, akhirnya terbentuklah North Hill itu sendiri. Terus dibuatnya alasannya? Yang jelas satu paham, satu visi misi, satu ideologi. Sama teman-teman semua yang domisili dari Cilacap Barat sampai Cilacap Timur ada semua itu. Jadi kita karena suka nongkrong bareng, musikan bareng, jadi terbentuklah keluarga ini. Oh, ada hubungan dengan musik berarti? Ada. Karena kan apa ya, sebelumnya ada Prison City Casual. Oh iya. Ada Gladiator. Prison City Casual sendiri itu kan dari anak-anak musik kebanyakan. Anak-anak musik Cilacap, anak-anak punk. Itu. Jadi dari situ apa ya? Karena senang musik, senang bal-balan, senang nongkrong bareng, ayolah kita jadiin satu perkumpulan ini gitu. Untuk dukung klub lokal gitu. Akhirnya terbentuklah North Hill itu sendiri kayak gitu. Terus di bawah North Hill ini ada firm-firm lagi nggak, atau cuman udah jadi satu North Hill doang, atau ada masih ada bawahnya? Ada banyak. Masih banyak, masih puluhan firm lah yang ada di bawah naungan North Hill gitu. Jadi emang ya itu untuk mempermudah komunikasi aja sih. Karena kan Kabupaten Cilacap itu kabupaten terluas se-Jawa Tengah. Jadi dari timur ke barat itu sekitar ada 4 jam lah. Jadi untuk gampangin komunikasi, koordinasi dalam nonton kandang atau tandang, akhirnya kita satuin semua firm yang ada di Cilacap yang satu ideologi gitu. Kalau Mas Mail sendiri nih, itu dari firm itu ikutnya ke pengurusan North Hill atau ada di firmnya di bawah North Hill gimana? Oh, kalau saya Prison City. Oh, di Prison City ya. Jadi kita tetap di bawah North Hill. Itu ada kepengurusannya nggak sih North Hill? Ya ada, tapi kita jalan bareng lah. Yang penting sengguyung, guyup rukun gitu. Kan guyup rukun Tribun Utara itu loh. Oh, ini Tribun Utara ini ya? Ya, kita ada di sisi utara Wijaya Kusuma itu. Jadi ya nggak ini sih. Intinya ya cuma penanggung jawab emang saya sendiri, karena kan saya sebelumnya emang ikut organisasi yang ada di Cilacap. Jadi akhirnya saya bergabung di teman-teman utara sekarang. Ya, jadi akhirnya mau pihak manapun taunya utara North Hill. Saya North Hill, dan penanggung jawabnya Mas Kiki langsung ya. Berarti sering diketuk polisi ya? 24 jam. Kalau pas ada laga, maksudnya kalau pas ada laga pasti langsung enggak semua laga. Enggak. Ya ini ngobrol aja ya. Kita ngobrolin aja. Di luar laga pun kejadian ada rusuh. Selama itu di Cilacap. Pasti dikait-kaitkan sama anak-anak supporter. Oh gitu. Betul. Di Cilacap ini seperti itu. Selalu. Mau ada urusan keributan lah apa-apa, pasti saya yang ditelepon polisi atau didatengin. Karena ini North Hill ini teman-teman anak-anak bandel gitu mungkin ya. Bukan bandel dalam arti kriminal loh ya. Anak-anak bandel remaja gitu loh ya kan. Ibaratnya ya di Cilacap anak-anak yang di Tribun Utara ini pasti banyak dikenal lah di kampungnya gitu loh. Jadi bisa dibilang apa ya, perwakilan tiap kampung ada itu. Jadi setiap ada gesekan di luar sepak bola atau ada ya mungkin bisa dibilang kriminalitas di luar sepak bola, selalu dikait-kaitkan. Jadi itu yang kadang saya rasa, aduh,
kenapa kok kita jadi kambing hitam terus. Gitu. Betul. Dan di media selalu digodok seperti itu. Selalu. Itu kenapa ada IFF. Kita selalu ingin mengungkap apa ya, hal-hal yang nggak pernah diungkap oleh media sosial. Kadang kan Northel itu kan juga pasti punya sisi humanisme juga. Sering ada acara sosial nggak? Pasti. Kita Tiap tahun pasti ya ada. Tiap tahun pasti ada. nggak tiap tahun dong ya. Setiap bukannya kita ria lah ya ini. Cerita sisi humanisme. Betul. Humanisme seorang supporter. Supporter Betul. ini juga hidup bersosialisasi dengan masyarakat Betul. juga. Gitu. Image kita mungkin jelek di masyarakat, tapi maaf kalau soal kemanusiaan, solidaritas kita tinggi. Jadi setiap ada misal ada bencana di mana kita pasti ikut tanggap. Kayak waktu itu kita pernah yang longsor di Jogja, Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. kita pernah bawa 1 truk Bahan pokok makanan itu. ya sembako, kita datang ke sana. Terus gempa di Nusa Tenggara, di Sulawesi, atau bahkan di Cilacap kita sendiri, misal kayak di Cilacap Barat kemarin kita pas sudah COVID malah itu ada satu desa kena banjirop loh, kena banjirop yang nggak surut-surut. Kita kasih bantuan sembako juga ya kan. Pas itu kita datang ke sana. Kita bawa beberapa Hilux untuk kirim Bantuan ya. Itu Pak polisi dengerin, jangan dianggap kriminalitas mulu. Sisi humanismenya ada gitu. Dianggap sisinya itu gitu ya kan. Selalu dianggap yang masalah berantem mulu, masalah mulu. Sisi negatif terus yang diangkat. Negatif terus yang diangkat gitu. Karena supporter itu jadi komoditas negatif itu kalau diangkat di media sosial tuh hangat pasti langsung jadi dar gitu. trending topik. Iya bener. Mau dari kota manapun pasti kalau itu membawa supporter mencuat lah. Pasti. Terus gini Mas, untuk masalah ya kita ngobrol-ngobrol sih masalah rivalitas. Ya. Rivalitas paling seru dengan mana kalau masih menurut Mas Iki, rivalitas yang paling seru? The best ya. Sebenarnya sih tetangga sebelah. Tetangga sebelah. Selalu ketemu. Seru ya? Baik itu di sepak bola ataupun di luar sepak bola. Nggak ada batasannya berarti? Nggak ada. Karena yang lucu mereka itu kadang-kadang serambauiyah ke anak-anak sekolah atau mahasiswa yang ikut turnamen futsal di kota mereka. Itu juga maksudnya dibicarain juga sama mereka Pak. Oh, sampai kita pernah ditelepon adik-adik kita yang lagi main futsal di sana. Ini kita dikepung, nggak bisa pulang. Ini kita jemput ke sana. Itu. Padahal nggak ada match ya, padahal nggak ada match, bola kan? Nggak ada match. Itu padahal turnamen futsal 1. Terus yang kedua, misal kita lagi main di kota mereka, ada event musik ya atau hiburan, ketemu pasti ribut. Berarti kalau Mas Iki itu setuju nggak dengan rivalitas derby? Ini kan berarti derby ngapak. Derby ngapak itu setuju nggak dengan rivalitas yang 1 kali 24 jam? Sebenarnya nggak setuju, karena maaf, kita tahu batasan, kita tahu koridor. Rivalitas kita berawal dari sepak bola. Jadi kalau di Surabaya, misalnya kayak teman-teman kita yang kuliah di sana atau yang kerja atau lagi main di sana digojekin, nggak setuju. Itu mereka enggak mas saya gini Mas. Rivalitas 1 kali 24 jam itu berarti rivalitas dari jam 6 pagi pertandingan mau mulai sampai pertandingan udah selesai jam 6 paginya. Itu kita bercanda terus. Setelah itu kita bersosialisasi lagi gitu loh. Maksud saya seperti itu. Mending kayak gitu. Mending kayak gitu kan? Betul. Itu cuma ya itu kadang apa ya? Kita berani away ke sana. Kita gojekan di sana, mereka nggak datang ke sini. Hanya bikin pencitraan di medsos. Kayak bakar-bakar ban atau apa ya kayak kemarin. Seolah-olah di boykot polisi, padahal kita selalu welcome untuk mereka. Iya, datanglah. Kita datang ke sana di boykot sama aparat pun kita bisa tembus kok masuk stadion. Gitu. Tapi mereka nggak pernah datang ke sini. Satupun enggak Mas. Sama sekali ya. Sama sekali. Sampai kita kasih space Buat tamu. Buat tamu. Sampai dikosongin gitu kosong ya. sampai kosong. Itu. Ini nih yang selalu diancam kalau kita away ke sana. Diancam. Polres sana itu sangat paham dengan Mas Ender. Langsung ditelepon duluan Mas. Bukan ditelepon. Ini datang ke sana langsung dipegang.
nggak boleh masuk ke tribun. Dia jadi diputerin sama polisi. Puterin. Atur orang-orangmu atau kamu yang itu dia. Beberapa kali ya pernah kita ke Polres ya sebelum pertandingan. Betul. Kita diundang, Mas. diundang duluan. Diundang. Apa ya? Katanya Deklarasi damai. Damai, bilangnya deklarasi damai. Tapi nyatanya orang kita dipukulin. itu. Nggak ngapa-ngapain dipukulin. Pas match atau enggak? Pas mes. Dia datang pasti dipukul. Nggak tahu sebabnya apa, nggak tahu. Tapi yang mukul polisi loh ya. Polisi, yang pukul polisi. Ya mungkin bukan supporter loh ya. Bukan. Jadi kalau kita supporter nggak ada lebih sering di sana bentroknya sama polisi. Oh gitu. gitu. Jadi apa ya? Selama ini mereka nantang OF lah atau apa, tapi kok yang datang polisi. Oh gitu. Itu jadi sering jebakan Batman lah. Tapi kenapa? Ngapain mereka bikin jebakan-jebakan kayak gitu? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa gitu? Jadi apa ya? Yang isu mereka godok, mereka bikin pencitraan di media sosial. Media sosial, kebanyakan media sosial pencitraan. Selalu media sosial selalu ya. Kalau kita kan diam. Tetapi Walaupun kita ada yang korban apa pasti selalu kita diam. Gitu. Tapi dia selalu bikin medsos apa gitu. Biasa Mas, media sosial. Media sosial tuh Enggak. jarinya tuh tajam. Jarinya kayak silat sekarang nih. Biar masyarakatnya nggak awam merasa nggak suka sama Cilacap. Benar. Ketika masyarakat nggak suka, masalahnya ketika masyarakat dari kota A atau kota B nggak suka sama supporter Cilacap. C ini mungkin Cilacap boleh saya sebut Cilacap. Kalau ada keributan, masyarakat pasti ikut-ikut juga. Betul. Iya kan? Betul. Ada kan? Ada ikut-ikut nggak? Iya. Banyak. Yang lucu yang pas pulang dari Pekalongan. Pekalongan. Itu jelas-jelas saya waktu itu emang lagi nggak away kan, lagi nemenin kakak ini Ijab sama Mas Endot. Pulang kan bentrok tuh. Dari Pekalongan katanya anak-anak bentrok di Banyumas. Itu aja isu di koran, supporter Cilacap menyerang warga, kan lucu. Isunya supporter Cilacap menyerang warga. Padahal dari sini mau nonton bola ke sana. Nonton bola itu kejadian pulangnya. Oh pulangnya. Pulangnya. Justru kita yang diserang. Iya. Kan pulang capek kan nonton bola. Ngapain nyerang warga gitu. Dan gua ada masalah juga sama warga, ini sepak bola kok. Iya. Tapi ada gini, derby itu kan paling nggak kan saling nyimpen nomor salah satu teman. Ada teman yang di sana, kemungkinan dari teman SMA atau apa gitu ada nggak? Ada. Malah saya dekat sama dirijen Bombastik. Itu sendiri saya dekat. Bombastik. Iya, kita sama Bombastik nggak ada rivalitas. Kita sama Ultras Banyumas. Ultrasnya mana? Apa ke bawah-bawah mungkin? Dari ultras yang di mana-mana gitu mungkin? Ya kalau kita lihat ada saling komunikasi kemungkinan. Kita lihat sih mungkin seperti itu. Kita lihat karena ya cerita pengalaman aja ya. Solo pulang dari sini ada dipecah tuh kaca di perbatasan Cilacap Banyumas. Seolah-olah itu ngami-ngitamin yang nyerang itu kita anak-anak utara. Padahal sama Solo kan nggak ada masalah. Nggak kan? ada. Kita dekat kan? Iya, awal sampai batas kota. Kita ini datang ke sana tuh. Ya. Iya. Kita udah bawa sajam semua ke sana. Ternyata emang bukan kita. Penyerangnya itu ya mana lagi kayak gitu. Propaganda. Supaya ini sama ini saling bermusuhan. Iya, betul. Dia kan tidak suka melihat keharmonisan. Betul. Tapi kalau kalau sama Solo ini kalau di dalam stadion itu ada saling apa ya? Sewor. Itu sewor pasti. gitu. Itu pasti. Pasti kan Itu kalau pasti. sepak bola nggak ada kayak gitu kan. Iya, itu cuma 90 menit. Karena emang sebelumnya pas sebelum masuk stadion kita bareng di luar emang ntar gocekan jangan baper gitu. Ya udah gitu. Kita sewor-sewor doang. Malah ibaratnya sebelumnya di medsos mereka sebelum datang atau kita sebelum bertandang kita udah sewor dulu gitu. Tapi ya emang setelah itu baik tapi lagi. Sehat gitu.
kan saya pinginnya juga rivalitas yang seperti itu Iya, gitu. ya. Ya kalau derby itu ya 1 kali 24 jam aja Betul. selanjutnya karena kan ada kemungkinan temen yang satu kantor. Betul. Ada yang teman satu sekolah, ada mungkin yang nikah dengan kota yang sebelah Betul, kan. betul. Masa harus mesti cerai sih? Iya. Betul. Ya kan? Betul. Oh, juga apa ya? Kalau kadang-kadang ada match sama Jogja atau Solo, pasti saya ini diundang rapat intern pihak keamanan dalam tanda kutip polisi. Saya panggil ke Polres. Saya udah jelasin, kita saudara dekat, kita nggak akan terjadi apa-apa. Paling cuma bercanda paling cuma Betul. lu jelek Ah. cuma gitu doang gitu. Tapi Oh, biasa. polisi kan Proyekan. nganggapnya serius, ultimatum. Ada apa-apa, kamu yang tetap hidup. Terlalu baperan lah polisi. Berlebihan. Pak, mbok tolong jadi supporter. Aku nggak ikut-ikut loh ya. Tenang, Ini aku nggak ikut juga. Aku nggak ngomong loh. Kan ada Bayangkara FC. Iya betul. Oh, betul. benar. Tapi saya nggak berani tuh kapan cerai. Kan ada Ya, Bayangkara. iya, Kan iya. mereka kan tahu sendiri supporternya siapa? Kalau Bayangkara FC. Iya, Mas. Supporternya pakai seragam semua. Oh, Iya. Bukan seragam polisi loh ya. Iya. Enggak, cuma pakai seragam yang kaos-kaos. Betul. Ya, Mungkin gitu loh. itu kayak ultras di Seragam luar. Kan? olahraganya gitu loh. Betul. Pas ngeliat pas lawan Bayangkara kan, wah seragamnya oke lah. Nggak ikutan. Oke, jangan ya Pak. Kita kan di sini cuma ngobrol biasa, nggak ada maksud Santai. invasi atau apapun nggak ada. Terus ini mas masalah kita ngomongin masalah sebenarnya saya malas sih ngomongin masalah tim karena tim itu bukan ranah. Kalau menurut saya itu bukan ranah kita. Betul. Tapi kalau untuk Mas Kiki dan teman-teman sendiri di sini, kalau untuk dobrak-dobrak manajemen supaya ini gimana nih tim kita kayak gini gimana nih gitu, ada dobrakan seperti itu nggak? Ya pasti. Pasti. Karena pasti apa? ada ya. Supporter dan tim ibarat rel kereta. Kita sejalur tapi nggak bisa bersatu. Karena pada dasarnya kita hanya supporter pendukung. Bener. Cuma ketika tim atau nggak mungkin tim lah ya, manajemen yang ngurusin tim ini Iya. menyimpang, kita pasti frontal, kita pasti kritis, itu pasti. Tapi pernah denger nggak suaranya? Kalau saya pribadi pasti didengar, karena saya vokal, saya di forum vokal, apalagi anak-anak sering pasang-pasang teror apa spanduk-spanduk di Jalan. Oh di jalan. di jalan. Terus ya di kantor-kantor mereka lah, yang jelas. Itu. Ada penyegelan seperti itu nggak ada? Kalau segel kita nggak, karena itu pasti dibilang kriminal. Kriminal, ranahnya beda. Ranahnya beda. Ntar jalurnya. Padahal kita nuntutnya supaya bagus. nih, Betul. gitu kan. Kita nggak pernah nuntut minta uang dari mereka enggak. Iya. Ntar ada yang baper. Kan biasa manajemen baper. Oh, Kan iya. mereka kan cari uang. Loh, Nyari uangnya tujuannya dari nyari kita. uang. Betul. Kita yang selalu jadi komoditas kan. Betul. Ya, yang penting jangan sampai perah lah. Kita loyal, kita total, kita support minimal dengan cara beli tiket. Tapi ya, tolong main yang benar. Kayak gitu. Timbal balik. Walaupun Oh, dia ada balik. Iya. tirikin ya Oh dianaktirikan juga. Iya. Maksudnya dianaktirikan gimana? Ya kita di sini kan dianggap Ada berapa klub sih di Cilacap ini? satu. Cuma Satu. kita maksudnya dianaktirikan dari Mas Endot ini. Kan ada 2 organisasi nih di Cilacap. yang Jadi, besar. Ya, ada yang lebih tua dari kita. Oke, Nah, saya kita paham, hanya, saya kita paham. hanya dianggap kalian itu troublemaker. Pembangkang. Biangkerok. Betul, Ah. dia karena pengemarah. Iya. Seluruh kerusuhan apa pasti larinya ke kita. Iya. Iya, tapi supporter harus bandel. Kalau supporter cuma diem aja jadi supporter catur. Betul. Sebentar menang. Kalau bandelnya Pak Rudi kan Maksudnya bandel-bandel bukan hal yang berantem dan gimana ya enggak. Bandel-bandel supporternya kayak gimana sih? Yang ya mungkin polisi taunya bukan polisi, maksudnya masyarakat awam ini taunya bandelnya supporter itu bandel yang kriminalitas, Betul. bunuh-bunuhan. Enggak seperti itu. Enggak. Bandelnya itu bandel-bandel yang paling ya tahu sendiri lah Ya, bandel-bandel kayak sudah gimana gitu. sih. Nah, bandelnya kita ya cuma di dalam stadion sih kayak gitu. Karena saya juga ngedukasi ke teman-teman, ke adik-adik semua. Ayolah. Apa ya? Kalau di jalan kita tetap hormati pengguna kendaraan lain. Bagus. Karena apa? Image kita kan Udah buruk banget nih. Betul, udah buruk banget di Cilacap kayak gitu. Jadi, ayolah,
seenggaknya warga itu tetap support dengan adanya kita gitu. Ibaratnya mau menerima kita, enggak yang ketika kita lewat, wah rombongan urakan lewat ini. Apalagi ada yang orang tua bilang, kamu jangan main-main sama mereka deh. Betul, itu. Aduh, ntar kasihan Mas Mail ini jomblo terus gara-gara dia supporter. Sangat disayangkan sebenarnya Mas. Padahal kita ini mendukung dengan sepenuh hati. Betul. Terus kita benar-benar banyak pengorbanan. Kita ngulangin waktu, uang bahkan ya. Walaupun sepak bola tuh nggak ada tolak ukur oleh uang. Iya. Cuma kalau kita nggak dihargain, rasanya tuh kayak gimana gitu loh. Iya. Rasanya gemes gitu loh. Di saat kita udah all out buat tim, tapi Timnya prestasinya semuanya sendiri. Itu kadang-kadang bikin Merasa nggak sih kalau tim itu ada yang mempermainin di Pasti di atas? Ngerasa banget. Karena pas kita satu grup tuh di playoff Malang, aku ngobrol kan sama teman-teman dari Jogja itu, sama Mas Adnan juga. Masa belum main supporter Jogja ini udah pada tahu skornya, udah pada tahu. Tenang aja kok, kita kalahnya sama PSCS, tapi tetap kita yang bertahan itu. Wah, ini ada apa-apa. Tapi ternyata benar, ada beberapa pemain dikondisikan. Itu yang bikin kami kecewa. Biar pemenang tapi tetap kecewa. Karena apa? Saya tahu, ibaratnya siapa si A, si B, si C dikondisikan. Ibaratnya ini pertandingan kayaknya dijual. Itu udah pasti. pernah datengin nggak kemudian ngapain lu jual-jual? Sering. Makanya Sering. pas kita mau naik ke Liga 2 lagi tuh. 8 besar Perjuangan itu di Ciamis ya. Iya. Home base-nya itu kan setengah kompetisi. Ada 2 grup dan kita main home base di Ciamis. Nah, kita belum datang. Itu ada info, ngapain kalian dukung jauh-jauh? Hasilnya ntar seri. Beneran seri. skornya udah ketebak Mas. Jadi akhirnya pertandingan kedua, ketiga, saya bukan intervensi tapi lebih ke pressing manajemen. Bapak, maaf, kalau pertandingan ini nggak menang, besok nggak menang, kayaknya geger gede. Akhirnya kita bisa menang. Sama tuan rumah pun kita bisa menang. Akhirnya kita naik. Itu Harus ada seperti itu, memang harus ada seperti itu. Harus ada orang seperti Mas Kiki, Mas Mail dan Bang Daniel. Harus ada orang seperti ini gitu loh. Nggak apa ya, bandel tapi ya cerdas gitu loh. Bukan bandel cuman berantem doang kasarnya seperti itu, bukan bandel yang gitu doang gitu loh. Bandel tapi yang tanggung jawab gitu. Terus ini udah laga-laga ini kan berhenti nih selama dari Januari nih. Kegiatan teman-teman dari Northel sendiri? kalau secara umum organisasi tetap kita adain silaturahmi kopdar lah. Kopdar bulan rutin itu ada. Ada. Kalau setiap firm pasti tiap minggu atau tiap hari pasti nongkrong bareng. Cuma kalau kegiatan pribadi kita masing-masing bekerja sesuai kerjaan kita masing-masing. Udah gitu aja. Cuma yang penting kan komunikasi tetap jalan sama satu sama lainnya. Karena kita keluarga, kita tetap komunikasi atau misalnya ya itu kayak kemarin ada COVID, kita tetap akhirnya ke bakti sosial. Tetap ada sisi humanismenya tuh. Ya, kita tetap ada. Tetap kayak bagi-bagi masker, kayak kita bagi-bagi hand sanitizer, kayak kita ya APD yang lain kita bagi-bagi, terus kita bagi-bagi sembako juga di Cilacap Barat itu yang terkena banjir rob gitu. Selama COVID ini ya. Nah, saya pribadi mau ngucapin terima kasih juga buat supporter yang ada di luar negeri, di Jepang, di Malaysia, Aliansi. Saya ngucapin terima kasih banget. Di Taiwan juga, walaupun jauh di sana, tapi masih tetap mendukung PSS. Iya, ada. Banyak. Ada. From kita yang di luar ada. Itu ibaratnya salah satu benar-benar ngebantu teman-teman yang kasarannya misalnya kurang pendanaan dalam support tim, ibaratnya mereka kadang-kadang nyediain truk untuk berangkat kan dari jarak Cilacap Barat ke stadion Cilacap timur ke stadion itu kan jaraknya 2 jam. 2 jam sampai 3 jam. 2 jam sampai ada 2 jam, 3 jam. Nah, mereka kadang-kadang kasih bantuan truk kayak dari gitu. luar ini yang dari luar ini ya. Ibaratnya mereka pengen yang penting
ayolah warga Cilacap bareng. Warga Cilacap bareng dukung Betul. PSCS. Keren. Itu. Tapi tetap ada perkumpulannya berarti mereka di luar. Ada Mas. Ada. Mereka punya from sendiri di sana. Mereka walaupun jauh tapi tetap hidup lewat medsos atau streaming ketika laga itu. Terus untuk keseruan-keseruan dari supporter dari teman-teman Northel sendiri. Nih selama away kemana tuh? Selain ke tetangga. Jauh, Madura, Iya. Palembang. Yang Seru dalam bercandanya. Yang seru dalam bercandanya ya tetap ya sebenarnya sih kalau way ke timur itu pasti ada kan tetangganya Jogja juga itu. Iya. Itu masih sampai sekarang masih. Ya karena nggak ada sepak bola ya enggak Seumpama pas waktu ada bola kemarin masih ada bercanda-bercandanya kayak gitu. Ya sedikit lah. Sedikit tetap masih ada ya. sedikit. Dia tetap Iya tetap. Sedikit pasti ya pasti ada sweepingan di sini, ada sweepingan di sini kayak gitu. Cuma ya Kayak itu resiko WD. Jadi kayak Pol PP ya di sweeping gitu ya. nah betul. Mungkin kerjaannya jadi Satpol PP mungkin. Cocok itu. Bukan saya ngecek lo ya, enggak itu cuma bercanda Mas. Bercanda, Ya, Mas. jangan baper lah. Santai. Baper gak usah nonton. Betul. Mas, bercanda aja. Mungkin ada lagi yang mau diobrolin sama Mas Iki, masalah apapun itu. Pesan-pesan tentang supporter buat teman-teman Northel sendiri sih yang penting. Mungkin ada yang mau disampaikan di sini. Ayo itu sampai Ya kalau untuk keluarga kita sendiri ya yang selalu saya bicarakan ketika kopdar atau apa, yang penting konsisten, karena konsisten itu susah. Banyak yang datang cuma ikut euforia tapi tidak bertahap untuk tetap bertahan di keluarga ini atau hanya untuk jual nama kayak gitu. Jadi karena ketika masuk Northel ini lo gue. Iya. Ada kayak gitu gak? Ya banyak. Jadi tetap dukung dari hati karena bahwasanya itu PSCS selamanya bukan segalanya. Jadi yang saya minta ke teman-teman, kita bisa dukung sampai tua nanti kelak, sampai akhir hayat kita, sesuai dengan apa yang kita ngecen selama di stadion. Kita tahu makna-makna itu. Ibarat itu doa. Nah, jadi ayolah konsisten. Jangan ketika kalian lagi free, kalian dukung terus. Ketika kalian udah kerja, nikah atau apa, kalian lupa. Jadi alasannya vakum. Padahal kan dukungan itu nggak selalu harus datang ke stadion. Bener. Doa aja itu udah dukungan. Bener. Itu. Makanya saya pengen, ayo PSCS itu selamanya bukan segalanya. Gitu. Setuju nggak dengan adanya yang agak seru nih? Pensiun nih saya dari supporter gitu. belum kepikiran. Nggak setuju nggak dengan adanya seperti itu, dan ada nggak sih yang di Cilacap ada yang ngomong seperti itu gitu? Temen Mas Iki sendiri, temen Mas Ismail atau Kayaknya enggak ada ya Mas. Ya. Ada nggak yang pernah bilang, gua pensiun dulu karena gua punya keluarga gitu? Kalau saya sih belum dengar kayak gitu. Iya. Kita nggak belum dengar. Sampai sekarang belum ada Mas. Belum ada ya? Belum ada. Saya kalau bisa jangan sampai sih, Jangan sampai, karena jangan pensiun, karena supporter ini bukan PNS. Betul. Jadi ngapain pensiun gitu? Betul. Kita kan nggak kontrak Mas. Nah, Betul. Dari sini dari sampai sini kan mati iya, ya. benar. Dari sini. Itu dia. Makanya yang kayak tadi saya tegasin itu, PSCS itu selamanya bukan segalanya. Jadi kalau kalian punya keluarga, ya tinggal kalian itu membagi waktu dengan benar, bikin skala prioritas. Iya. Kalau kalian pelajar pun bikin skala prioritas. Jangan fanatik buta. Karena kayak dulu saya fanatik buta, nggak dapat apa-apa dan nggak jadi apa-apa. Itu sama kejadian Mas saya juga sih. Saya juga fanatik buta. Kehilangan keluarga pernah tuh. Betul. Disuruh milih saya Mas pernah. Pilih keluarga atau pilih bola? Ya itu karena kegoblokan saya sih mungkin. Saya pilih bola. Oke deh kita cerai. Sama. Aku Sama ya. sama. Kamu pilih aku atau PSS? Saya dengan kegoblokan saya dulu.
saya PSS. Iya. Saya lebih kenal PSS dulu ketimbang kamu. Iya, balik Akhirnya saya jadi duda keren 4 tahun. Itu. Tapi ya ya itu tapi nggak tak sesali itu enggak, itu saya betul. nggak pernah Itu menyesal. pengalaman saya. Itu ibaratnya apa ya? Pelajaran dan pengalaman kita yang berharga untuk kedepannya, untuk adik-adik kita, untuk edukasi ke teman-teman yang lain. Ibaratnya kamu harus bisa memilah-milih atau bikin skala prioritas lah. Paling kan dikasih tahu dulu istrinya bahwa saya Betul. supporter. Betul. Supporter seperti ini, bukan supporter terus harus jadi bangsa dan jadi bajingan. Enggak. Cuman ya ketika ada bola ya saya kalau memang ada waktu, kalau memang itu dan bla blanya, jelaskan. saya harus nonton atau gimana gitu kan. Pertama Tuhan yang Maha Esa. Kedua keluarga. Baru lah PSS. Ketiga PSIS. Itu kan kalau keblokan saya dulu kan. Enggak, kembali. Iya, semua kembali. Kembali. Orang PSS ora. Gitu. Pokoknya nek orang PSI yang orang. Iya, itu. Saya seperti itu kan kesannya apa ya kayak maaf nih buat bukannya ngomongin masalah agama. Kayak seperti ngomongin agama sih kalau ngomongin bola. Betul. Kalau bagi saya mungkin Bagi saya pun seperti itu. Betul. Bagi saya pun sama. Kami datang ke stadion itu sama aja kayak beribadah. Itu kita nggak ngomongin agama, cuma iya, konsepnya hampir mirip. hampir mirip. Kita memilih ideologi. Ideologi apa yang kita pahami, yakini, kita jalani. Itu seperti itu, sama aja. Dengan kita jadi supporter ini emang kayak gitu. Makanya istri saya itu tiap kopdar, kan istri saya pembina Ladies Do Not Hell. Yang sekarang ini. Iya, jadi kadang-kadang itu selalu mengedukasi dengan tangisannya. Karena apa? Tolonglah kalian itu baik-baik, berperilaku baik. Karena saya selalu buka pintu ketokan polisi. 24 jam, mau itu dini hari mau apa, pasti suami saya yang dicari. Kayak gitu. Jadi anak-anak sekarang agak iba lah ke saya. Biasanya kan terabas, yang penting mesti Bang Kiki Pasti ngurusin belakang kita gitu. Nah, sekarang ya saya juga ngedukasi, jangan ibaratnya kita lemah mana lah, nggak boleh arogan. Itu Sudah lah. Ya, Iya. udah. Ini ngomongin masa lalu, ngomongin masa keluarga, dan masa kedepannya juga jangan seperti itulah. Betul. Rivalitas yang sehat, Betul. yang baik. Ya, bukan yang baik-baik terus harus salaman, enggak. Karena rivalitas, karena boleh. Kita bukan duta perdamaian Bukan juga. duta perdamaian. Betul. Enggak apa ya? Rivalitas itu tetap abadi, tetap Betul, harus ada menurut betul. saya di dalam stadion loh. Betul. Iya, Mas. Iya kan? Tanpa rivalitas kita hampa dong. Hampa, Nggak seru. nggak seru. Ngapain datang ke stadion kalau cuma salaman duduk bareng terus Betul. kegulan ya? Kegulan nih. Nonton bioskop. Nah, betul. Ini stadion bukan bioskop. Betul. Itu. Kalau yang pengen disampaikan ke teman-teman supporter yang di luar dari Northern sendiri, Di luar negeri itu atau di luar negeri atau semua supporter semua Indonesia. supporter Indonesia, karena kan ditonton semua. Betul. Hampir semua supporter di Indonesia. Ya, intinya tetap silaturahmi. Rivalitas itu 2 kali 45 menit, maksimal 1 kali 24 jam. Itu. Jadi selebihnya tetaplah berjalan, karena kita makhluk sosial, ya sesuai koridor aja. Jangan diserambah uyah ketika tidak ada bola. Saling Ada korban. serang, Betul. ada korban, apalagi terus. Wah itu. Oh iya nih Mas, satu lagi. Banyak tuh sekarang ada yang pakai jersey, semua pakai jersey A. Iya. Datang ke kota B. Terus disikat nih sama kota B, nggak disuruh ngelepas, cuma langsung dipukulin. Terus setuju gak sih? Oh, Enggak. Setuju. Karena apa? Itu toleransi. Hmm. Toleransi itu. Satu itu, yang kedua kayak gini. Nggak semua yang pakai jersey itu fanatik football. Kadang-kadang penikmat bola atau kolektor jersey, dia Nggak pasti pakai jersey. juga pakai jersey. Jadi kita pasti ngelihat dulu. Pasti kita, misalnya ada pihak rival memakai pihak rival loh, datang ke sini, kita nggak langsung sikat. Pasti kita ingetin, Mas, hati-hati, jangan pakai ini di sini gitu. Karena hubungannya baru renggang nih. iya gitu. Kita pasti kasih tahu. Takutnya kena yang lain malah kenapa-napa. Betul. Takutnya kan apa ya? Nggak semua orang pemikiran seperti itu kan. Iya juga apa ya? Ya tolonglah. Rivalitas boleh, tapi jangan serambah uyah. Jangan di luar sepak bola. Itu sangat mengganggu. Karena kehidupan kita kan
bersosialitas. Dan kita pasti ada urusan keluar kemana gitu dia. Terus sekarang sih yang terakhir sih mungkin pesan dan kesan untuk IFF, untuk IFF sendiri. Mungkin dari Bang Endut boleh satu-satu boleh Untuk channel ini. untuk channel ini Apa sih? Gimana? kesan dan pesannya. Pesan untuk IFF apa? Kritik, saran, terserah. Sudah tinggi, Ah. sudah. Oke. Mas Gi. Nah, untuk IFF lanjut terus pokoknya mengedukasi. Ini secara nggak langsung ibaratnya share and care antar supporter. Jadi tetap sukses, tetap kembangin sayap Amin. untuk mengedukasi semua supporter, dan dari sinilah mungkin Indonesia dan supporternya akan bersatu. Amin. Semoga, amin. Bersatu tapi di luar pertandingan. Betul. Dalam Kalau ada pertandingan bisa. tetap. Kita Abadi. Iya. Kalau Rival mah bisa rival. pertandingan nggak kayak gitu ya nggak. Masa nggak bercanda-bercandaan sih? Nah, Mending di rumah sama istri. nonton catur. Itu bener. Mending jadi supporter catur, diem. Kalau teriak sedikit dimarahin wasit. Betul. Kalau dari Mas Mail sendiri, Kalau dari saya sih IFF harus tetap maju, mengudara pokoknya harus, karena baru satu ini ya Mas, IFF ini baru IFF. baru kalau kita sih nggak tahu sih. Cuma ketika saya dan teman-teman bikin channel ini, kita belum pernah lihat ini ada. Tapi Jadi saya nggak mau jadi dibilang yang Ngeklaim, pertama, langsung. nggak mau. Siap. Cuman Karena bagi saya edukasi itu penting ya, Bagus. karena tanpa Lanjut edukasi terus. kita buta. iya. Jadi para senior mungkin ya harus mengedukasi agar juniornya tahu aturan yang Aturan main di dalam sport itu Betul, seperti apa. seperti apa. Heeh. Dan history itu harus tetap ada. Betul. Karena orang sekarang malas baca buku. betul. Senangnya nonton YouTube. Iya. Udah gitu aja. udah mungkin pembicaraan untuk hari ini. Untuk dari teman-teman Northtail kita tutup sampai di sini. Untuk selanjutnya mungkin kita ketemu lagi dengan teman-teman Northtail di acara yang ya ini sih keren banget. Minumannya opah tenang. Ada aku ini sumpah. Sampai jumpa lagi.